memang Agus sudah membuka diri, ingin memang berkomunikasi, maka saya bersama dengan para tim kuasa hukum, bersama dengan Novi, mengundang sebenarnya Mas Agus, pihak kuasa hukum untuk hadir di hari Jumat. Kita ada acara di Gedung Juang untuk melakukan mediasi. Apa lagi nggak bisa, Bang? Untuk apa lagi kan udah ada laporan polisi. Oh, berarti dari pihak kuasa hukumnya tidak ingin ada mediasi. Kepengennya Agus tuh ya kita cari jalan terbaik ini, datang ke, karena kan kita salah maksudnya miskomunikasi lah gitu kan, karena nggak tahu begininya gimana kita di dalam, datang ke sini, jangan ke media sosial, datang nasehatin. Agus kan dari awal pun memang tidak ada perjanjian itu. Gus, nanti kenapa seperti ini, kenapa dikasihkan seperti ini, kenapa dipinjamkan seperti ini kan untuk dana berobatnya Agus. Alangkah baiknya seperti, kecuali memang kita tidak udah tidak bisa dibilangin lagi. Ya. Justru gara-gara saya hari ini Agus mau dioperasi. Kalau betul Gus? Gara-gara kamu Agus berobat kan, gara-gara Paratapas. Udah nyaman kan Gus sama Paratapas? Nyaman kan? Bang, tapi abang sendiri masih kuat menghadapi netizen gimana bang? Ada rasa lelah atau gimana sih bang? Netizen itu adalah ibarat butiran-butiran debu yang tinggal disapu-sapu aja, ya, sapu, kemudian gantian lagi debu yang masuk lagi. Kan ada pencakupan mata, terus ada operasi kelopak mata, itu masih banyak yang harus dijalanin operasi. Lebih 1,5 M biayanya emang? Biayanya 1 M lebih, kan cangkok aja 1 M. Terus operasi kelopak mata 1 juta. Oh, berarti itu dia pakai BPJS, pakai BPJS setelah dapat uang 1,5 miliar lah kurang lebih. Kan logikanya 1,5 miliar kenapa nggak pakai uang yang donasi aja gitu. Terus udah gitu nggak secara jujur bahwa donasi terkumpul 1,5 miliar gitu. Farhad Abbas yang terbaik ya, yang terhormat di seluruh dunia. Berani nggak mau sumpah pocong? Besok saya bawa kain kafan, kita ketemu di mana? Kita sumpah pocong. Kalau kamu mau menantang, oke. Siapa takut? Kamu diancam nggak Mbak? Diancam sama FA. Diancam akan dipidanakan. Gila lu Bang. Orang kecil yang minta haknya dia lu ancam, lu pidanakan. Oke, ini satu pesan ya buat pengacara-pengacara yang bergabung membela Novi yang saya tantang lalu, gabung sana. Kamu lawan orang buta nih ya. Kalau kita gerak nyata langsung tunai. Uang disita, uang ditahan, uang disimpan, tapi lancar terus ya. Semoga semua yang ada di sini dilancarkan rezekinya. Agus matanya cepat sembuh ya. Kalau nggak bisa terbuka kembali, mudah-mudahan ada mukjizat matamu bisa kelihatan kembali. Amin. Ya semangat terus. Ya silakan berkumpul mulai dari yang muda sampai yang tua, kumpul aja ya. Nanti jelaskan dan tunjukkan bahwa kalian itu tidak punya empati sama orang buta. Chihuahua keceplosan melulu di tempat YouTube-nya Novi Pratiwi. Lu bilang di awal demi mendapatkan uang donasi, lu bilang yang kiri masih bisa, yang kanan buta total, yang kiri 95% ya. Yang kiri masih bisa, hawer-hawer. Tolong ya Mbak Novi, katanya si Agus. Tolong Mbak Novi, tolong dampingin Agus. Waktu wartawan nanya si Wawa, ini tuh gue gak ngerti kenapa ya Wawa tuh selalu kayak salah ngomong ya. Dia tuh kayak gak paham gitu loh, kalau posisinya tuh harus kelihatan menderita gitu loh, harus kelihatan sangat tertekan gitu loh akibat hujatan tetangga, masyarakat, netizen, bla bla bla. Tapi ini si Wawa bilang nggak ada tuh, tetangga semuanya baik-baik aja. Dan si pengacaranya langsung kode dong, tetep aja Wawanya boleh, gue kagak peduli, gue pun nggak ngerasa dikodein. Ya Allah Wak, sumpah Wak, lu kocak banget Wak. boleh saya tegaskan ya lebih lanjut. Dalam nanti mungkin silakan nanti rekan-rekan wartawan juga bisa hadir ya, sehingga nanti kalian bisa mengetahui ya bagaimana dana donasi itu digunakan. Itu nanti akan menjadi satu diskusi antara kami ya dengan kuasa hukumnya Agus atau dengan Agus sendiri. Nanti akan disampaikan dan akan terbuka. Silakan kalian bisa langsung mendengar. Baru nge banget salah seorang yang bernama Nona R pernah menikah dengan abang-abang ini. Abang ini berhubungan juga dengan abang ini. Dan sekarang mereka bersatu membela si Agus. Si Agus sedih. Mereka bersilaturahmi membela si Agus sedih. Sekarang ini mereka berkumpul membela. Hebat si Agus kan. Si Agus itu sukses menjadi pemain drama di Indonesia ya. Sangat sukses menjadi pemain drama sekali. Dan sekarang si Agus rupanya akan dinobatkan menjadi duta pemersatu Manta.
gini Pak, apa yang mau dilakukan Novi? Uangnya dari kami. Apa yang mau dilakukan? Katanya akan melaporkan, mungkin belum. Kalau akan itu kan kita saja, tapi menurut saya hukum yang mana yang dia pakai untuk melaporkan, rasanya tidak mungkin. Uang bukan saja. Jadi apa lagi mau dibicarakan? Kami itu nggak pernah dibeli apa yang ada itu kami ceritakan, kan betul itu. Bahwa adanya sumbangan atau donasi yang diberikan kepada Agus untuk pengobatan matanya itu berdasarkan gerakan moral karena diworo-woro, karena diinformasikan ke publik oleh Novi. Kan itu kan poinnya. Nah sekarang kalau memang sudah seperti itu, ada indikasi, ada dugaan bahwa seolah-olah uang tersebut digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Apa? Pasti dari pihak Novi sendiri ada beban moral di sana. Nah, beban moral itulah yang sebenarnya saat ini diperjuangkan. Bagaimana supaya ada pertanggungjawaban kepada donatur. Dari pihak Novi sendiri tidak menggunakan uang tersebut. Tidak ada uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi. Kalau mau dipakai ya harus ada kejelasan. Untuk apa? Nanti setelah dipakai ada sisa uangnya mau diserahkan ke Agus, itu lain cerita, itu nanti urusan belakangan, kan begitu. Yang penting fokus utamanya adalah pengobatan mata daripada Agus. Permintaan kepada Novi untuk segera bertemu dengan Agus. Cuma sampai saat ini dari pihak kami juga belum mendapat jawaban dari Novi secara langsung, atau pihak-pihak yang terdekat Novi berkomunikasi dengan kami pun juga belum ada dengan arah tanda-tanda di dalam pertemuan ini. Sebenarnya mudah, artinya bahwa kita kesampingkan dulu, kan seperti saya sampaikan di dalam pertemuan, di dalam statement saya ketika saya bersama dengan Agus. Artinya bahwa kita kesampingkan dulu masalah hukum. Ini adalah masalah percepatan bagaimana kesembuhan untuk Agus. Bang, apabila pihak Agus tidak mau menghadiri undangan dari Abang, apa langkah Abang selanjutnya mungkin? Baik, begini. Selama ini kan disampaikan secara media sosial juga, tadi disampaikan juga untuk melakukan pertemuan, untuk bertemu dan lain sebagainya guna membahas masalah ini. Ya, saya melihat kita fokus pada prioritas penggunaan penyaluran dana donasi ini. Untuk itulah kita mengundang agar supaya bagaimana ini bisa diselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena Novi juga kan menerima mandat juga. Sekarang publik melihat bahwa dana donasi ini bagaimana sih peruntukannya untuk Agus. Untuk itulah kita mencoba untuk mengundang Agus dan kuasa hukumnya untuk bersama-sama. Ini loh, kita selesaikan permasalahan ini. Jangan berlarut-larut. Ayo. Dan begitu. Kalau misalnya mau lari ke hukum, macam ke proses hukum mau pidana maupun perdata, macam itu urusan nanti. Tapi urusan ini sekarang bagaimana dana donasi ini bisa digunakan oleh Agus. Itu poinnya kan. Itulah makanya kami berharap ada supaya Mas Agus dan juga kuasa hukumnya untuk dapat hadir juga melalui undangan yang sudah kami sampaikan. Marilah kita berbicara, kita menyelesaikan bagaimana dana donasi ini agar dapat cepat digunakan oleh Mas Agus guna biaya pengobatan. Kalau uang itu dikembalikan sama Agus, maka masalahnya beres. Itu intinya. Sementara si Agus ini kan bilang dia dari awal di situ, ini miskomunikasi. Jadi maunya itu mediasi gitulah, bicara Agus sama Novi. Gimana baiknya? Ini uang tuh gimana, pakai apa gitu kan? Ya memang kan sudah pernah ya mediasi itu di podcastnya Denny Sumargo, udah beres itu, udah selesai. Tapi pulang dari podcast kok malah mulai lagi. Dari mana itu awalnya? Udah beres kok di podcastnya Denny Sumargo. Dan barusan itu kan pengacaranya Novi bilang mau mediasi hari Jumat nanti kan. Malah pengacaranya yang nolak. Si Agus pun di situ jadi cungak-cinguk ya, celingak-celinguk, celingak-celinguk, takut salah ngomong atau kalau dibilang mau ya pengacaranya ngambek, kalau dibilang nggak mau ya gimana gitu kan. Aduh, alah maaf Gus, bukan mentertawakan kamu Gus. Jadi kasihan juga nih si Agus ya, ngomong pun jadi serba salah. Gak gimana, mau bilang gini takut salah, mau bilang gitu takut salah, jadi serba salah. Dan lagian orang-orang yang di sekitarnya itu juga nggak ngertiin perasaan dia loh. Sebenarnya si Agus ini baik, cuman ya ini orang-orang di sekitarnya kompor kayaknya ya.
Aduh, walaupun ya katakanlah lebay kayak gitu, tapi ya dia bisa berpikir dengan baik juga. Cuman orang baik juga kalau dengar-dengar yang berita-berita yang gak baik tentang dia atau tentang keluarganya, ya jadi kacau juga pikirannya. Apalagi dia lagi stres ngadapin penyakit masalah yang dia hadapi. Lalu aduh, bingung dah. Ampun udah kasihan lah tersebut. Akhirnya kemarin juga kita melihat alhamdulillah Mas Agus sudah mau melakukan pengecekan mata kembali secara proper di satu rumah sakit, dan kita menindaklanjuti hal tersebut. Tentunya perlu diingat masih terdapat dana donasi yang sampai saat ini belum berkurang, ya, kecuali dengan apa yang sudah dikeluarkan pada saat pengecekan Mas Agus. Jadi bisa saya tegaskan kembali, dana donasi ya yang dipercayakan oleh Mas Agus beserta keluarganya itu masih terdapat di rekening yayasan, ya, tanpa adanya potongan apapun juga, tanpa digunakan untuk hal-hal di luar dari pengobatan Mas Agus. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Selanjutnya terkait dengan yang sudah saya sampaikan, dalam hal ini kami juga telah mengundang, ya, sudah saya tegaskan untuk pertemuan penyelesaian donasi Mas Agus guna pengobatan secara terbuka. Kita sudah mengundang agar supaya apa? Agar supaya bagaimana masalah ini bisa diselesaikan, ya, dana donasi itu bisa digunakan oleh Mas Agus, seperti itu. Dendanya 400 juta. Udah, ikutin aja prosesnya. Kalau, saya kan selalu bilang, kalau memang akhirnya laporan polisinya Farhat terhadap saya membuat saya akhirnya harus dipidana karena kasus itu, lalu laporan polisi saya pastikan juga akan membuat Farhat diproses. Saya cuma minta satu kepada Menteri Permasyarakatan, siapkan satu sel untuk 2, saya mau ketemu Farhat di dalam. Udah, itu aja. Bang, apa namanya terjadi kayak gini, Bang? Ya makanya saya nggak mau melebar kemana-mana. Pisahkan dulu, urusan saya pribadi dengan Farhat itu urusan pribadi, urusan donasi-donasi. Jadi jangan dikait-kaitkan, ini bukan karena adanya donasi lalu akhirnya kasus saya nggak ada. Ini urusan pribadi saya dengan Farhat, itu aja. Berita terbaru hari ini, Agus Salim korban penyiraman air keras Sudeta bersedih lagi. Agus Salim korban penyiraman air keras yang diterima donasi 1,5 miliar Sudeta bersedih lagi. Sebelumnya, kalimat sedih yang dilontarkan Agus Salim sempat viral di media sosial. Namun, kuasa hukum Agus Salim, Farhat Abbas, menyebut kliennya ini sudah bisa tertawa. Agus ini apa saja saya ngomong dia ketawa terus. Agus sudah bisa dengar ceria sendiri. Kalian jangan marah-marah lagi lihat Agus tertawa, kata Farhat Abbas di daerah Menteng, Jakarta Pusat pada hari ini. Farhat lantas meminta Agus untuk bilang sudah tak bersedih lagi. Agus sekarang gak sedih lagi. Bilang, Gus, kamu gak sedih lagi, ucap Farhat. Aku gak sedih banget lagi, timpal Agus. Farhat menyebut Agus tak bersedih lantaran ada harapan untuk menjalani pengobatan. Kini Agus terus menjalani perawatan kedua matanya. Diketahui Agus Salim merupakan korban penyiraman air keras yang mendapatkan donasi 1,5 miliar. Namun uang donasinya dipersalahgunakan. Mendengar hal itu, Novi sebagai YouTuber mengumpulkan donasi untuk Agus, meminta transparansi alias dana tersebut lari kemana. Gara-gara hal itu uang donasi yang awalnya berada di rekening Agus dipindahkan ke rekening Yayasan Rumah Peduli Manusia. Dari sinilah awal kekisruan antara Agus Salim dan Novi terjadi. Bahkan mereka terlibat saling lapor ke polisi. Bagaimana menurut Anda?